Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittihadi wal i'tisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau perkara nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, maka kita tak akan bisa menghitung yang sudah Allah berikan. Yang hanya bisa kita lakukan bersyukur. Bersyukur kepada Allah tandanya terima kasih. Bentuk terima kasih kita bisa memuji Allah, menjalankan perintahnya, harta kita keluarkan hak-haknya. Itu diantara kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka diantara berterima kasih kepada Allah itu, di antaranya menjalankan ibadah solat kita. Maka kalau masih ada orang yang mengatakan keren, hebat, punya jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak, luar biasa, mantap kali, ketimbang keagungan solat yang kita lakukan. Sehingga dia sibuk dengan kekayaan, dia sibuk dengan jabatan. Produk Allah yaitu ibadah sholat, padahal Allah sudah memberikan keagungan dan kemuliaan di dalam ibadah sholat ketimbang kekayaan dan jabatan yang tinggi. Kalau kita keren, mantap, luar biasa kita sampaikan dengan kekayaan, berarti kita melemahkan produk Allah yaitu ibadah sholat. Padahal ibadah sholat itu Allah sendiri memberikan keagungan di dalamnya. Maka beruntung kita hari ini tidak mengagungkan kekayaan, jabatan yang tinggi, sehingga kita lalai terhadap ibadah sholat. Maka ini kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Senantiasa kita banyak membaca salawat kepada Nabi, karena Rasulullah mengatakan, aqrabukum minni fil jannah, nanti dalam surga dekat bersamaku, man aksara salatan alayya, orang yang banyak membaca selawat kepadaku. Maka dianjurkan oleh Nabi membaca selawat itu perbanyaklah di waktu di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Nanti malam-malam Jumat perbanyak membaca selawat, besoknya hari Jumat memperbanyak membaca selawat kepada Nabi. Nabi juga menyampaikan, man aksara salatan alayya fi hayatihi, siapa orang yang banyak membaca selawat masa hidupnya, amarallahu jami'a makhlukatihi, maka Allah perintahkan semua makhluk-makhluknya, ayastaghfira ba'da mautihi, agar makhluk tersebut setelah meninggal dunia orang ini tersebut yang banyak membaca selawat, maka mereka meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Dan juga Nabi menyampaikan kepada kita, aksiru salatan alayya, perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah.
Apa yang Allah berikan kepadanya? Yang Allah berikan kepadanya apa? Nurun fil qabri. Maka Allah kasihkan cahaya di dalam kuburnya. Nurun fi sirati. Maka Allah nanti akan memberikan cahaya ketika meniti sirat. Nurun fil jannati. Maka Allah berikan cahaya di dalam surga. Maka perbanyaklah selawat kepadanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian yang ingin saya sampaikan tak banyak-banyak adalah yang sering kita dengar tapi perlu kajian ulang. Apa dalam kajian ulangnya? Hal-hal yang makruh dan yang membatalkan di dalam ibadah solat dalam kajian fikih kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apakah boleh kita memejamkan mata kita ketika solat? Karena kita ingin mendapatkan kekhusyukan lalu kita memejamkan. Allahu Akbar. Kita ingin khusyuk, maka dengan khusyuk itu memejamkan mata kita. Karena kekhusyukan itu bukan rukun, tetapi adalah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Beda dengan Imam Al-Ghazali, khusyuk itu wajib baginya, faridah. Kalau kita takkan pernah sanggup untuk khusyuk. Kenapa? Sejak takbir aja udah ingat kita. Ini akhir bulan, akhir tahun, banyak lagi laporan yang belum disiapkan. Itu udah tak khusyuk. Lalu pula kita takbir Allahu Akbar. Hujan lebat, ya Allah, banjir tak nih, belawan ni tenggelam enggak? Itu kan. Memikirkan itu dah tak khusyuk. Lalu kita kembalikan lagi ingat sama Allah. Karena beda, orang yang khusyuk sama orang yang tak khusyuk itu pahalanya beda. Maka Nabi bilang ada yang dapat 1/2, 1/3 sampai 1/10 disebabkan dalam ibadah solatnya. Dalam solat itu mana yang ditengok? Khusyukannya. Kalaulah dia khusyuk, maka Allah kasihkan banyak pahalanya. Kalau dia hilang timbul, separuh-separuh lah dapat pahalanya. Kalaupun tak khusyuk total, pahalanya sedikit lah. Apakah tuntas ibadah solat kita kalau kita tidak khusyuk? Tuntas. Tetapi pahalanya sedikit kalau kita tidak khusyuk. Dan kita jamin tak akan pernah dapat khusyuk, Pak. Kalau kita nih ya, orang awamnya kita nih, beda sama wali. Mungkin bisa khusyuk. Kenapa? Banyak para ulama-ulama termasuk Imam Al-Bukhari, ya, ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau dia meriwayatkan pasti sahih itu. Dalilnya tak bisa diragukan lagi dan bisa dibuat hujjah, yaitu sebagai hukum. Kalau dia ketika sholat 70 tahun yang menggigitnya itu, dia baru terasa sakitnya itu ketika selesai sholat. Kalau kita udah ada nampak tahun itu udah gaduh kita, ajabnya ketahuan nih, gawat nih, ini ajab nanti digigitnya pula saya atau apa. Itu sudah khusyuk. Imam Bukhari itu 70 kali digigit oleh tawon, ketika selesai sholat baru terasa sakitnya. Itu khusyuk. Itu payah kita mendapatkannya. Maka karena tadi kita ingin mendapatkan kekhusyukan, lalu kita pejamkan mata kita. Boleh memejamkan mata? Disinilah jawabannya. Di antara yang disunatkan dalam ibadah sholat adalah membuka matanya. Terbalik. Kalau kita membuka mata kita sunnah, malah sebaliknya. Kalaulah kita menutup mata kita, hukumnya adalah makruh. Kenapa kita harus membuka mata? Karena kita memandang tempat sujud selama dalam keadaan sholat. Maka Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholati fala ya'mat ainaihi." Apabila salah seorang kamu melaksanakan sholat, maka janganlah ia memejamkan kedua matanya.
memejamkan kedua matanya. Belum tentu orang yang pejamkan mata itu khusyuk, belum tentu. Belum tentu. Entah pula tertidur pula dia kan, tak sadar pula dia. Tertidur, gawat. Nah, kalau memejamkan mata di pengajian, saya yakin khusyuk itu. Khusyuk tidurnya. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan ini kenapa dinilai makruh? Karena mirip dengan tradisi peribadatan kaum Majusi. Ada yang mengatakan juga memejamkan mata dalam keadaan sholat persis seperti sembahyangnya pemeluk agama Yahudi. Makanya hukumnya makruh. Maka mata ini tunduk menengok tempat sujud kita. Dada kita ini mengarah arah kiblat. Hati kita ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru khusyuk yang mantap. Khusyuk yang mantap. Nah, kata Fairuz Abadi, dia mengatakan, dan adalah Nabi Muhammad SAW membuka kedua matanya dalam solat dan dia tidak memejamkannya sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang abid. Nah, kadang-kadang wajib memejamkan mata sebagaimana apabila di depannya ada beberapa wanita aznabi yang bukan haram, dan terkadang disunahkan memejam mata sebagaimana kalau ada depannya sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyukannya kepada Allah. Ini boleh. Kalau kita di masjid kayak gini, itu makruh. Tapi kalau pula tempat umum, contohnya kita sembahyang, Allahu Akbar, udah kita kasih palang, jangan nandahkan kalau orang lewat, silahkan lewat, biar dia tak berdosa. Ternyata nampaknya bukan muhrim kita aznabi, nampaklah wanita itu lewat yang bukan pula menutup aurat, terbuka pula auratnya. Maka untuk menghindari dosa itu wajib kita menutupkan mata kita. Biar lewat dia tutup. Contoh Piala Dunia di Qatar. Ada orang yang sholat di jalan-jalan. Ada sholat di lapangan sepak bola. Ternyata situ kan banyak wanita aznabi. Nampak pakaiannya membuka aurat, rambutnya terurai, orang lalu lalang, pakai rok pendek, pakai celana pendek. Sembahyanglah kita itu. Kalaulah lalu lalang dia, kalau kita sembahyang dengan buka mata kita, maka kita menengoknya dapat menjadikan keharaman. Kalau dapat menjadikan keharaman, maka wajiblah mata kita itu menutupnya. Nih. Lalu apa lagi tadi? Kalaulah yang membuat kita tidak khusyuk. Apa yang tidak membuat khusyuk kita? Bisa jadi ada situ lewat kucing, ada main-mainan, anak lagi main-mainan, sehingga kita sholat tak khusyuk. Maka sunnahlah menutup mata kita. Tapi kalau di Masjid Al-Munawwaroh ini, sholat kita menutup mata yang tidak ada sebab akibatnya, maka hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ini hukumnya. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika sholat ada orang yang mengucapkan salam, apa wajib kita menjawab salam? Karena di antaranya orang yang memberikan salam hukumnya sunnah, orang yang menjawab salam hukumnya wajib. Ya, yang tak wajib itu menjawab salam itu apa? Ketika orang selesai sholat, itu tak wajib kita menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kita jawab waalaikumsalam. Wah, itu tak wajib itu. Yang kedua apa? Tak wajib kita dengar jawaban salam itu ketika kita lewat di depan kuburan. Assalamualaikum ahlil kubur. Jangan sempat kita mendengarkan jawaban mereka. Waalaikumsalam. Itu tak perlu. Padahal mereka itu menjawab. Mereka itu mendengar
mereka itu dapat melihat apa yang kita lakukan. Di dalam kitab Uruh itu orang tua kita, kalau kita lagi soleh, beribadah, taat sama Allah, senang dan bahagia. Ketika kita bermaksiat, itu sedihnya mereka. Itu sedihnya mereka. Makanya hadiahkan kepada mereka itu doa-doa dan pahala-pahala. Doa-doa dan pahala-pahala kita serahkan, bacaan-bacaan kepada wirid-wirid kepada mereka, pasti mereka akan senang dan bahagia. Karena mereka tahu apa yang kita lakukan dan mereka tahu apa yang kita katakan. Ini kalau kita tak tahu apa yang mereka rasakan. Kalau dosanya banyak, berarti tersiksalah di dalam kubur tersebut. Nah, ternyata kita dalam keadaan sholat, datang orang, Assalamualaikum Pak Rahmat contohnya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Awak lagi dalam sholat. Kira-kira boleh nggak kita jawab? Waalaikumsalam, masuk. Gitu kan? Boleh. Maka ini ada jawabannya. Shuaib berkata, Barantu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallimtu faradda alayya isaratan. Ini dia. Saya melewati Rasulullah yang sedang salat, lalu saya memberikan salam kepadanya. Wa qala la a'lamuhu. Nabi menjawab salamku dengan apa? Dengan isyarat. Illa qala asara, dengan isyarat. Jadi kalau ada orang berikan salam sama kita dalam keadaan sholat, kita kasih isyarat. Pakai apa isyaratnya? Bi asbu'ihi, yaitu dengan mengisyaratkan dengan anak jarinya. Dengan anak jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Itu dia. Kalau kita lagi berdiri, kalau lagi duduk, ya isyaratkan dengan jari. Tetapi kalaulah mereka itu di luar, mereka di luar, tak tahu kita dalam keadaan sembahyang. Pertanyaannya, sembahyang apa kita? Jangan jadi Juraid. Kisah Juraid itu rajin ibadah, tapi akhirnya apa? Mendapat fitnah, menghamili anak orang, lalu nampaklah lahirlah anak tersebut. Fitnah gara-gara dia tidak menjawab salam ibunya. Maka dari ini apa? Kalau sholat sunnah, wajib batalkan sholatnya, kita jawab salam. Kenapa? Salam wajib. Sholat sunnah hukumnya. Tapi kalau sholat wajib, biarkan dulu. Kita tuntaskan sholat kita. Selesai sholat baru kita jawab salamnya. Itu bedanya. Maka kata Nabi tadi apa? Dengan isyarat kita menjawab salam tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, kunna nusallimu 'alan nabiyyi wa huwa fi sholati fayaruddu 'alaina falamma razaqna min indin najasi sallamna 'alaihi falam yaruddu 'alaina faqulna ya Rasulullah kunna nusallimu 'alaika fi sholati fataruddu 'alaina faqala inna fi sholati la uslah. Kami katanya para sahabat memberikan salam kepada Nabi saat ia sedang sholat. Nabi tadi sedang sholat. Kata Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud Abdullah Ibnu Mas'ud. Lalu Nabi menjawab. Setelah kembali dari An-Najasi kami beri salam juga kepadanya. Maka ia tidak menjawab kami lagi. Karena itu kami berkata. Kami dahulu memberi salam kepadamu baginda dalam sholat. Lalu baginda menjawabnya. Maka Nabi pun jawab. Dalam sholat ada tugas-tugas tertentu. Dia menjawabkan ada tugas-tugas tertentu. Nah, pertanyaannya, apakah sah sholat seorang yang pakaiannya koyak sehingga terlihat pahanya atau auratnya yang lain? Bapak pernah ketika sholat orang sujud, contohnya ruku sujud, lalu nampaklah ininya. Mohon maaf, celana dalamnya pun nampak.
Pernah Bapak sering nampak Bapak atau celananya koyak di atas paha, sedangkan aurat kita udah jelas lutut sampai dari pusat sampai lutut. Berarti paha itu masih aurat. Macam mana? Maka jawabnya menutup aurat termasuk dari sekian banyak syarat solat. Solat seseorang dianggap batal apabila syarat solatnya tidak terpenuhi, terlihat paha bagi laki-laki dan perempuan dalam solatnya jika tidak segera ditutupi akan membatalkan solatnya. Pernah kajian yang lalu saya sampaikan, seandainya ada orang yang lagi sujud, contohnya sujud, ibu-ibu contohnya sujud, terurailah sarungnya, nampak kakinya. Maka kalaulah dia tahu, maka dia segera menutupi kakinya atau orang yang di belakangnya. Atau orang yang di belakangnya. Contoh, Bapak sujud, Allahu Akbar. Lalu Bapak nampak depan Bapak, orang itu sujud, tapi celana bajunya apa ini? Maka segera Bapak tarik. Bapak tarik, mana tahu panjang bajunya. Tapi kalau pendek bajunya dan dia sadar itu membuka aurat, maka solatnya batal. Hati-hati kita Pak. Ini udah kita tutupi. Dia tahu nih, oh terbuka. Ternyata bajunya kependean. Kalau baju kependean berarti tak bisalah dia waktu ruku atau waktu dalam keadaan sujud, maka dia batal solatnya, dia segera ganti solat tersebut. Makanya kalau ada sarung masjid itu nggak apa-apa, dililitkan ke pinggangnya, tak apa-apa. Contohnya ada sejadah, Bapak lilitlah, jadi nggak apa-apa. Biar apa? Biar tak nampak. Ternyata Bapak waktunya solat mau habis waktunya. Karena Bapak khawatir tak dapat lagi solat. Paling ada Bapak nampak Bapak lap tangan Bapak, celana Bapak koyak di sini, Bapak ikatkan saja apanya itu. Sarung lap tangannya. Kalau sarung dah pasti bisa kita pakai sarungnya langsung kan? Tapi kalau lap tangan mana bisa kita ikati lap tangannya. Nah, ini dia. Maka apa? Suatu bagi kita wajib. Terlihat paha bagi laki-laki dan perempuan solatnya jika segera tidak ditutupi akan membatalkan solatnya. Tidak segera ditutupi maka segera akan batal solatnya. Wa yuzibu sitrul awrati lis-salati lima ra'u Aisyah. Dan wajib menutup aurat bagi solat karena hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya qala la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat seseorang perempuan dewasa kecuali memakai kudung. Maka jika terbuka sesuatu dari aurat padahal dia mampu untuk menutupinya, maka batallah solatnya. Jadi kalau Bapak nampak ada orang yang celananya koyak, atau Bapak ada melihat orang sholat, lalu dia tak sadar sholatnya itu, selesai sholat Bapak datangi dia, mohon maaf anak muda, mohon maaf bang, mohon maaf tadi ku tengok kau sholat tadi, ketika ruku nampaklah punggungmu di belakang. Dan ketika engkau sujud, nampak juga, mohon maaf, pakaian dalammu pun nampak. Dan solatmu itu tidak sah, tolong engkau ulangi lagi solatnya. Pernah enggak kita bilang kayak gitu? Jarang. Tak pernah kan? Tak pernah kan? Itu. Pernah aku bilang, tak nampak dia awaknya ustaz pula kan? Tak ada itu, sah solat aku. Telantak kau lah aku bilang kan. Aku dah betul aku bilang kau, lantak kau lah situ. Tak bisa kau bilang. Padahal kita menyampaikan kepadanya, bersyukur bapak-bapak hari ini dapat mengaji ini. Ya kan? Kadang kita kan mana tahu pakaian-pakaian kita itu. Nah, ada lagi pertanyaannya, satu lagi nanti bisa tanya jawab, kita sampai jam 2. Bagi orang yang suka merokok, ini orang yang merokok, kebetulan merokok kalah malam tadi ya, merokok. Merokok yang kalah, merokok melawan Perancis, ya kan?
kalah pula Maroko. Mendukung Maroko. Prancis 2-0, Argentina jumpa dengan Prancis malam Senin. Malam Minggu nanti Kroasia melawan Maroko. Ustaz nonton bola juga. Saya tadi malam udah berniat mau bangun jam 2, tetapi tertidur, tak bangun saya. Tidur, pengen kali dengannya. Tapi begitulah, untung saya tidur, kagak sakit hati saya. Kenapa? Kalah yang saya dukung. Nah, ini bagi orang yang suka merokok apa? Terkadang api rokok membuat bolong koyak pakaiannya. Bolong ini, tetapi biasanya koyaknya hanya sedikit. Apakah dia harus menutup bagian yang koyak itu? Ini ada beberapa jawabannya. Ada beberapa jawabannya. Yang pertama, usahakanlah Anda itu tidak merokok karena mudaratnya sangat banyak. Ini kitab yang bilang ya, bukan aku ya. Ini kitab yang bilang, usahakan Anda tidak merokok karena mudaratnya sangat banyak bagi kesehatan Anda. Nah, ini dan pula di rokok itu pula merokok membunuhmu, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau udah kecandu tak bisa. Bapak saya luar biasa, candunya rokok. Kita bilang pun, Pak jangan kuat-kuat lagi merokok. Sehatnya aku, panjang umurku katanya. Tengok tuh yang tak merokok tuh, pendek umurnya. Itu karena bermacam hukum, ada haram, ada mubah, ada makruh. Pilihlah yang mana Pak. Dan saya tak berani pula mengharamkan. Haram itu jangan kalian nampakkan. Tak berani pula karena kan macam-macam hukumnya. Nah, sehat maka sebagian ulama mengharamkannya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Koyak atau lubang kecil yang tidak terlihat sebatas orang berhadapan dengan kita termasuk hal yang dimaafkan, Pak. Sebatas orang yang berhadapan dengan kita barulah nampak koyak itu. Contohnya kita sama sini nampaklah koyak itu. Kalaulah kita sama di sana tak nampak koyak itu, bagaimana hukumnya? Ini. Kalaulah katanya koyak sebatas orang yang berhadapan dengan kita termasuk hal yang dimaafkan. Sehingga dia tidak perlu menutupi dengan tangannya walaupun yang lebih selamat Anda menukar pakaian itu. Maka dimaafkan. Tapi kalau besar pula sehingga nampak besar itu sekedar kita bolong pas dengan bolongan rokok itu sebesar rokok itu, maka di sini katakan dimaafkan. Maka dimaafkan. Itu mana tahu bapak lupa kan, tuh bapak bawa pula sarung tuh bolong kena rokok, maka dimaafkan. Nah ini istinbatul hukum. Ini mungkin bapak saudara sekalian yang rahmat Allah SWT. Beberapa hukum ini tersebut silahkan untuk kita tanya jawab dalam waktu kurang setengah jam. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ada orang yang sholat menggulungkan kain celananya dalam sholat. Dia beralasan bahwa sampainya kain ke mata kaki, isbal mendapatkan larangan keras dari Nabi. Naha anisadali fi sholati wa ayyutiyal ruzulufah. Melarang menjulurkan pakaian dalam sholat dan melarang pula seseorang untuk menutupi mulutnya. Menutupi mulutnya. Dilarang Nabi. Ternyata bukan Al-Quran saja yang melarang menutupi mulut itu. Yang dilakukan, mohon maaf ini luar yang dilakukan oleh tim Jerman yang menutupi mulut itu di dalam Al-Quran ternyata sudah diceritakan. Orang-orang kafir itu, orang Yahudi itu tak menerima apa yang Allah sampaikan sehingga mereka menutupi mulut-mulutnya mereka. Itu. Ternyata mereka tidak menerima aturan Allah, hukum LGBT itu haram. Dan mereka tidak menghormati, tak memuliakan yang tuan rumah yang mengharamkan hukum LGBT itu, sehingga mereka menutupi mulut-mulut mereka. Itu Al-Quran yang cerita. Jadi
terkisahlah. Kalau hitungan Qatar itu bukan hitungan dia menang. Karena dia tahu pemainnya itu sama dengan timnas Indonesia. Pemain Qatar itu karena itu adalah dia tuan rumah, maka otomatis negaranya masuk di Piala Dunia. Tetapi bukan itu tujuan utama dia memenangkan Piala Dunia. Tujuannya itu menyiarkan Islam. Sehingga dalam kurun 3 hari saja itu sudah 1.000 orang yang masuk Islam. 3 hari saja sudah masuk 1.000 orang Islam. Ini 1 bulan berapa ribu orang yang masuk Islam. Itulah tujuannya. Nah, itu tujuannya Allah kasihkan kemuliaan bagi mereka. Nah, ini tadi apa? Al-Jauhari mengatakan bahwa menjulurkan pakaian hingga mengenai tanah merupakan hal yang tercelah di luar sholat. Apalagi bila hal itu dilakukan seorang dalam sholat, di mana dia pada saat itu berdiri di hadapan Tuhannya. Kalau standar aja macam gini, boleh. Ini kan standar namanya nih. Ini kan bukan menjulurkan sampai ke tanah, standar. Ya boleh. Kalau dia mau ingin menggulungkannya lagi sampai segini, boleh. Ya silakan. Ya silakan kalau dia mau menggulung. Contoh digulungnya lagi. Ya silakan. Ya tak apa-apa. Asalkan jangan sampai kemari digulungnya kan. Itu kebanjiran itu dah. Itu udah kebanjiran itu. Ya silakan. Tak ada dilarangan. Jangan kita gara-gara isbal itu. Kau riyah kau. Kenapa? Pakaian kau itu melebihi daripada mata kaki. Contohnya. Riyah kau. Datang pula yang melebihi mata kaki. Kau itu sombong kau. Kenapa sombong? Sombong kenapa? Kau pendekkan pula celana kau. Tanda sombong kau, angkuh kau. Karena kau mengaku engkaulah sunnah Nabi. Akhirnya berdebat gara-gara itu. Yang kita pikirkan kemana orang yang tak sembahyang itu jadi sembahyang. Jangan orang yang sudah sembahyang kita debatkan pula cara sholat dia. Ajab kita. Gara-gara kunut tak berkunut. Ya silakan. Yang berkunut silakan, yang tak berkunut silakan. Yang jadi persoalan kita apa? Orang yang tak sembahyang tepuk tangan dia. Artinya apa? Orang-orang yang sembahyang itu sering berdebat tentang hukum sholat mereka. Satu sama lainnya mereka benci. Datang mereka sholat tapi hatinya benci di antara satu sama lainnya. Mana keutamaannya? Habis hancur kita. Inilah kita tak punya persatuan dalam bersolat. Makanya pada saat hari ini kita bukan menceritakan tentang khilafiyah. Kita menceritakan bagaimana kebangkitan umat Islam. Itu. Tak ada cerita khilafiyah lagi kita ini. Tak ada. Yang kita ceritakan apa? Yang kita ceritakan macam mana Islam ini kuat di negeri kita. Kuat di negeri kita. Kita mayoritas Islam. Dan kitalah yang mengajarkan ajaran Islam itu. Kenapa? Ajaran Islam itu adalah ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.